Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Maka dari itu, pada pertemuan yang baik ini saya sangat bergembira dapat bertemu dengan kaum muslimin dan kaum muslimat di tempat ini untuk kita duduk di majelis yang mulia ini, beratapkan langit, berlandaskan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah yang fuqara, yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada kesempatan yang baik ini pula, marilah kita merenungkan tentang diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apapun kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu membaca salah satu dari perbendaharaan surga, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ucapan ini hendaklah menjadi zikir yang seyogianya selalu kita ucapkan, selalu kita baca, selalu tertanam dalam diri kita, bahwa apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita lakukan, semua itu adalah berkat dari pertolongan Allah, kekuatan dan daya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mukmin mengetahui bahwasanya hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah atau bumi ini adalah tempat Allah menguji kita, dan ujian itu tentu mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila orang yang ikut dalam ujian tersebut, sabar dalam ujian tersebut,
dia menghadapinya, dia menjalankannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan demikian Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Namun terkadang manusia lupa, terkadang manusia lalai, terkadang manusia angkuh dan sombong. Makanya Allah Ta'ala memberikan peringatan. Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya untuk mengingatkan mereka akan karunia Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 Allah Ta'ala berfirman, dan kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa merupakan sunnatullah, yaitu menguji hamba-hambanya. Dan ujian itu ada hal-hal yang merupakan keburukan dalam pandangan manusia, tetapi di sisi Allah bisa jadi itu adalah baik. Itu adalah suatu kebaikan bagi seorang hamba yang diuji dengan apa yang dianggapnya sebagai suatu keburukan. Demikian pula Allah menguji hamba-hambanya dengan kebaikan sebagai nikmat dan karunia Allah kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Maka setiap ujian yang Allah berikan pada seorang hamba, baik itu kebaikan ataupun yang dianggapnya keburukan, kalau kebaikan untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun itu suatu keburukan yang kita anggap suatu keburukan, maka Allah memberikan ujian itu untuk menguji kesabaran kita terhadap ujian tersebut. Dan kita sebagai hamba Allah, hamba yang tidak memiliki kekuatan, kita sebagai hamba-hamba Allah yang tidak memiliki daya dan upaya, sudah seyogianya kita senantiasa memohon pada Allah Azza wa Jalla akan pertolongannya, akan inayahnya, akan kasih sayangnya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita salah satu dari bacaan di pagi hari dan di petang hari untuk menjelaskan kepada kita akan kelemahan kita sebagai hamba-hamba Allah, dan bahwasanya kita membutuhkan Allah, membutuhkan perhatian Allah, inayah Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah pada setiap detik dan setiap saat. Beliau mengajarkan kepada kita tentang doa atau zikir di sore hari dan di pagi hari. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah ya Allah aku mohon pertolongan kepada Engkau. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah akan keadaanku semuanya ya Allah, perbaikilah semua keadaanku. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah Engkau membiarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Ini menunjukkan kebutuhan seorang hamba pada Allah Ta'ala. Dalam kesehariannya 24 jam kita memerlukan pertolongan Allah. Allah menyebutkan atau Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan dalam bacaan tersebut, yang kita seru pertama kali adalah nama Allah, yaitu Al-Hayy, Zat yang maha hidup. Maka kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan oleh beliau kepada kita agar hendaklah kita meminta dan memohon, kita bergantung dan menggantungkan diri kita kepada Zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang telah mati, bukan kepada sesuatu yang mati, tetapi kepada Allah Zat yang maha hidup, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha melihat, Zat yang mengetahui hamba-hambanya, apa yang ada dalam diri mereka, apa yang terlintas dalam hati mereka, apa yang terlintas dalam benak mereka, apa yang mereka inginkan. Allah lah Zat yang maha mengetahui. Ya Hayyu, hai Zat yang maha hidup. Sebagian ulama mengatakan dua nama,
menjadi nama yang paling agung bagi Allah Ta'ala, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya Hayyu, kemudian Ya Qayyum. Ini adalah salah satu nama Allah Ta'ala yang termulia, yang maknanya bahwa Allah zat yang berdiri sendiri dan semua hamba-hambanya bergantung kepadanya. Dia yang memberikan kepada mereka berbagai macam apa yang mereka butuhkan, tempat bergantung hamba-hambanya. Maka seorang hamba, dia berdoa di pagi dan di petang hari dengan menyebut dua nama yang mulia ini, dua nama yang agung ini. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri dan zat yang dengannya tegaklah langit dan bumi, dengannya tegaklah apa yang Allah menegakkan di bumi dan di langit ini, dengan nama Allah dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seorang meyakini bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha hidup, dan yang maha hidup itu adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, kemudian seorang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengadu dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Memohon pertolongan, al-istighatsah, artinya memohon pertolongan di saat yang sulit, di saat seorang hamba dalam keadaan terjepit. Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meneriakkan selain Allah Azza wa Jalla, tetapi dia mengatakan, ya birahmatika astaghis, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, dia memohon pada Allah Ta'ala dengan rahmat Allah, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allah mencintai hamba-hambanya, Allah menyayangi hamba-hambanya. Maka dari itu Allah tidak akan lupa dan tidak akan lalai. Ketika manusia lupa kepada sesamanya, ketika manusia lalai dari sesamanya, dari hamba-hamba Allah, maka Allah zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar. Dia mengetahui hamba-hambanya, dia merahmati mereka. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan hanya meminta pertolongan kepadanya dengan rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika astaghith. Kemudian seorang minta pada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki keadaannya. Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah bagiku akan semua keadaanku, akan semua keadaanku. Allah memperbaiki keadaan hamba-hambanya dengan cara Allah, dengan metode Allah, dan hikmah Allah. Terkadang Allah memperbaiki hambanya dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Terkadang Allah memperbaiki hambanya dan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya, agar dia menyadari bahwa dia selama ini lupa dan lalai. Maka setiap apa yang menimpa diri kita, hendaklah kita berhusnudzan kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah menghendaki memperbaiki diri kita. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Semua keadaanku ini mencakup semua keadaan seorang hamba, dirinya, ekonominya, agamanya, ibadahnya, semua urusan-urusannya. Dia memohon pada Allah agar Allah memperbaikinya. Dan sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Allah memperbaiki hamba-hambanya dengan cara Allah, cara tersendiri, hikmah yang kita tidak tahu apa di balik itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Allah menguji kita dari hal yang membuat kita takut, menjadikan seorang hamba hanya bergantung pada Allah, hanya memohon kepada Allah. Dia meneriakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia tahu bahwasanya tiada yang dapat melindungi dia dari berbagai macam keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga keadaan ini dalam arti takwa kita pada Allah, zikir kita kepada Allah, takut kita kepada Allah senantiasa memenuhi diri kita, memenuhi hati kita.
disinilah orang yang lalai akan mengingat. Orang yang lupa, dia senantiasa mengingat bahwa dia memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mana Allah Azza wa Jalla kasih sayangnya kepada hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah tiba pada suatu saat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin, yaitu para tawanan dari sebuah peperangan. Fa idza imra'atun minas sabyi tabtaghi idza wajadat sabiyan fis sabyi akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Tahu-taunya ada seorang wanita dari tawanan-tawanan tersebut yang dia mencari seorang bayi. Ketika dia mendapatkan seorang bayi dari tawanan-tawanan itu, maka diambillah bayi itu, kemudian dirangkul, dipeluk, ditempelkan bayi itu pada dadanya, kemudian dia menyusui bayi tersebut. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika demikian keadaannya, maka Rasulullah SAW kemudian bertanya atau berkata kepada kami, kepada para sahabat, atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar, apakah kalian beranggapan atau kalian berprasangka bahwasanya wanita tersebut yang dia mengambil bayi itu, apakah dia akan membuang bayinya dalam api, melemparkan bayinya dalam api? Para sahabat kemudian menjawab Rasulullah SAW, qulna, kami mengatakan, la, tidak, yakni tidak mungkin seorang ibu yang demikian dia mencari bayi itu, dia memeluknya, merapatkan di dadanya, kemudian dia menyusui bayi itu, tidak mungkin dia akan membuang anaknya ke dalam api. Lalu kata para sahabat, la wallah wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu, tidak, demi Allah tidak mungkin dia lakukan hal itu, padahal dia mampu untuk tidak melakukan hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha, sungguh Allah lebih merahmati hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap bayinya. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Azza wa Jalla dia menyayangi hamba-hambanya, dia menginginkan bagi mereka kebaikan, makanya diutuslah kepada mereka para rasulnya untuk menyelamatkan mereka dari adab api neraka kepada surganya dan rahmatnya yang disiapkannya untuk orang-orang yang beriman di antara hamba-hambanya. Kemudian Allah mengutus seorang rasul yang juga memiliki kasih sayang kepada umatnya lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Dia memiliki kasih sayang kepada umatnya, cintanya kepada umatnya lebih daripada kecintaan umatnya kepada beliau. Kalau ada orang mengatakan dan dia mengatakan atau mendakwakan, aku cinta kepada Rasulullah, Rasulullah adalah habibi, Rasulullah adalah kekasihku, Rasulullah adalah khalili, silahkan dia mengucapkan kalimat itu, tetapi yang membuktikannya adalah perbuatannya. Kita mungkin ragu terhadap orang tersebut tatkala dia mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, namun ketika Rasulullah mengatakan bahwa dia cinta pada umatnya, maka tidak ada keraguan, karena Allah telah menanamkan dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam kecintaan kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Taubah ayat yang ke-128, Allah Ta'ala menyebutkan tentang Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum,
Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sangat terasa berat, terasa amat berat bagi beliau penderitaan kalian. Harisun alaikum bil mu'minin, dia sungguh sangat bersemangat agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Raufur rahim, dan dia adalah seorang yang pengasih dan penyayang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah menggambarkan tentang sifat Rasulnya yang diutus kepada seluruh umat manusia, yang kita telah diberi nikmat oleh Allah dengan beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam seorang Rasul yang dia azizun alaihi ma anittum, sangat amat berat terasa olehnya penderitaan yang menimpa kalian. Beliau tidak mau kalian menderita, beliau tidak mau kalian diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mau kita ini menderita dan diazab oleh Allah. Beliau menghendaki agar kita dirahmati dan dimasukkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang Allah rahmatinya dengan rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Ini sifat yang disebutkan oleh Allah pertama tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Beliau terasa amat berat penderitaan kalian. Maka dari itu semua syariat Rasulullah sallam adalah syariat yang memberikan kebahagiaan kepada umat ini, tidak memberatkan mereka. Apabila Allah memberikan pilihan kepada beliau dari satu amalan, ada dua pilihan, maka beliau mengambil atau memilih untuk umatnya yang paling mudah, yang termudah, karena beliau tidak mau mereka menderita. Kemudian sifat yang kedua yang Allah beritakan kepada kita tentang Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang harisun alaikum bil mu'minin. Sungguh beliau semangat, beliau sangat berantusias agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Beliau menghendaki kita ini beriman. Makanya beliau berdakwah siang dan malam tanpa lelah, mengajak umatnya atau kaumnya agar mereka berdakwah di jalan Allah Ta'ala dan agar mereka beriman kepada beliau dan beriman kepada Allah. Dan beliau menjanjikan kepada orang-orang yang mendakwai atau yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya dengan janji yang luar biasa besarnya, pahala yang mengalir bagi da'i-da'i yang meneruskan agama Allah, menyuruh manusia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan ganjaran dan pahala yang demikian besarnya. Sejumlah orang yang mengikuti petunjuk dan hidayah Allah tersebut. Beliau juga menjanjikan kepada orang-orang yang mengikuti beliau, yang telah sampai padanya ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi SAW, untuk menyampaikan kepada saudaranya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan semangat beliau agar manusia, agar kita menjadi umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Raufur rahim, dan dia sifat yang ketiga dan keempat, beliau adalah pengasih dan beliau adalah penyayang sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menangis ketika membaca Al-Quranul Karim, kisah tentang Ibrahim alaihissalam dan Isa alaihissalam, bagaimana mereka mendoakan kaum mereka padahal kaumnya berbuat kesyirikan pada Allah Ta'ala. Maka menangislah Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Allah menyuruh Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Allah lebih mengetahui. Tanyakanlah kepada Muhammad apa yang menyebabkan dia menangis. Lalu datanglah Jibril kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dan beliau bertanya, ya Muhammad, apa yang engkau membuat engkau menangis? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menyebut sebab beliau menangis ketika membaca ayat yang menjelaskan tentang Nabi Isa dan Nabi Ibrahim tatkala mendoakan kaum mereka. Kemudian beliau menangis. Maka Jibril kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberitahukan bahwa dia menangis karena mengingat akan umatnya,
Beliau mengatakan umatku, umatku. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, sampaikanlah kepada Muhammad bahwasanya kami akan menjadikan dia ridha kepada umatnya, yakni perlakuan Allah kepada umatnya akan menjadikan beliau ridha kepada umat beliau, yakni mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti betapa cintanya Nabi SAW kepada umat beliau. Maka kita memiliki dua hal penting. Yang pertama, kita memiliki Rabbun, Allah Subhanahu wa taala, yang dia mencintai hamba-hambanya. Dan kita memiliki Rasulullah, Nabi kita, uswah hasanah, yang sangat mencintai umatnya. Namun sayangnya kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Dan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, seakan-akan tidak ada Allah, seakan-akan tidak ada ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kita memiliki Rabbun, kita memiliki Allah yang dia itu ala yaghfirud dzunub, dia mengampuni dosa-dosa. Maka dari itu marilah kita memperbanyak memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepadanya dari setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, besar maupun kecil. Allah menjadikan istighfar sebagai bacaan bagi seorang mukmin agar mereka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang wajib kita ketahui sebagai hamba-hamba Allah, bahwasanya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah fakir kepada Allah lebih dari kefakiran kebutuhan fisik kita terhadap makanan dan minuman. Kebutuhan kita kepada Allah, keperluan kita kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah lebih daripada kebutuhan fisik kita terhadap makan dan minum. Allah Ta'ala telah menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir kepada Allah, kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita memerlukan Allah, Allah tidak memerlukan kita, tapi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita butuhkan dari Allah Ta'ala? Yang kita butuhkan kepada Allah Ta'ala itu peribadatan kepadanya, mentauhidkannya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kebutuhan diri kita, kebutuhan jiwa kita untuk beribadah pada Allah, untuk mentauhidkan Allah lebih daripada kebutuhan fisik kita terhadap makan dan minum. Jadi selama ini kalau ada orang beranggapan ketika Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kalian yang fakir kepada Allah, kalian yang membutuhkan Allah, kemudian ditafsirkan, digambarkan oleh benak-benak kita bahwa kita memerlukan rezeki dari Allah, memerlukan beras, air dari Allah Ta'ala. Itu adalah bagian terkecil dari yang kita butuhkan. Karena rezeki adalah merupakan hak Allah untuk memberikan pada kita. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan hamba-hambanya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, dia yang telah menaklukkan bumi ini untuk kalian hidup di atasnya. Maka berjalanlah kalian ke penjuru-penjuru bumi ini dan makanlah dari rezeki Allah. Ketika seorang bayi di dalam perut ibunya berusia 4 bulan, telah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir dengan rezeki, Allah pasti akan memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Allah yang menjamin rezeki kepadanya. Tetapi yang kita butuhkan pada Allah Azza wa Jalla adalah peribadatan kepadanya, penghambaan diri kita kepadanya, cinta kita kepadanya. Itulah yang akan mendatangkan ketentraman dalam kehidupan seseorang. Itulah akan mendatangkan kedamaian dalam diri seseorang ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebutuhan seorang hamba
untuk beribadah kepada Allah lebih dari kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Dan ketika Allah memerintahkan kita beribadah, apakah kita mengira bahwasanya Allah membutuhkan ibadah-ibadah kita kepadanya? Allah tidak membutuhkan ibadah kita kepadanya. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun dan ibadah yang kita lakukan, dan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun dengan maksiat yang kita lakukan. Allah telah bersabda, berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, seandainya seluruh manusia dari mulai pertama, mulai Adam sampai bayi terakhir di muka yang lahir di muka bumi ini, semuanya kufur kepada Allah, semuanya tidak beriman kepada Allah, semuanya durhaka kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Maka tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Seandainya jin dan manusia yang pertama sampai terakhir semuanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan beribadah bertakwa pada Allah, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Demikian sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir semuanya durhaka kepada Allah, semuanya kufur kepada Allah, semuanya tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Maka yang membutuhkan Allah adalah kita. Kita membutuhkan Allah, karena itulah makanan roh dan jiwa kita. Man amila salihan falinafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu adalah bermanfaat untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan keburukan, maka keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kita tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah, kita tidak akan mampu memberikan manfaat kepada Allah, tapi kita yang mengharapkan manfaat dari Allah Ta'ala, dan kita yang memohon perlindungan pada Allah dari mudarat yang kita tidak senang padanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan wasiat kepada misanannya, anak pamannya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah pada suatu ketika aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Beliau dibonceng di kendaraan Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pelajaran, beberapa peringatan. Ini yang beliau katakan agar Abdullah bin Abbas konsentrasi mendengar apa yang beliau sampaikan. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada engkau beberapa kalimat. Yakni camkanlah, pahamilah, dengarkanlah, masukkanlah dalam hatimu. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah berada depanmu. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada Abdullah ibnu Abbas agar Ibnu Abbas menjaga Allah, artinya menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya, menjaga agamanya, menjaga akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Jagalah Allah, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Hendaklah kita jaga, terutama salat 5 waktu, yang merupakan perintah yang paling wajib kepada setiap mukmin dan muslim, mukminah dan muslimah. Kemudian yang lainnya dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kerjakanlah, amalkanlah dan penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala. Kemudian juga menjaga larangan-larangan Allah. Allah melarang apa yang Allah larangkan, yang Allah larang. Allah mengharamkan apa yang diharamkan, dari kesyirikan, kebergantungan pada selain Allah, kemaksiatan, dan yang lainnya dari yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah, jangan sampai yang kau lakukan. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, segera kembali kepada Allah. Jangan berlarut-larut dalam kemaksiatan. Jangan berlarut-larut dalam berkedurhakaan. Jagalah Allah. Apa balasannya? Niscaya Allah akan menjagamu. Orang yang senantiasa menjaga Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dan dia menjaga larangan-larangan Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan menjauhinya, maka Allah akan menjaganya, menjaga, memeliharanya, agamanya, akidahnya, harta bendanya, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah berada depanmu. Allah akan membimbingmu, Allah akan memeliharamu dari kesesatan, dari penyimpangan. Karena Allah selalu berada depanmu, membimbingmu kepada jalan yang lurus. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah menunjuki ke jalannya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah akan dibimbing oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka orang yang selalu menjaga Allah, Allah akan membimbingnya. Allah akan menjaga dan memeliharanya dari kesesatan, dari penyimpangan, dari godaan syaitan, dari bisikan-bisikan manusia yang menyesatkan. Karena dia selalu menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau memohon, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Mintalah kepada Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Hidup. Jangan minta kepada yang mati. Yang mati memerlukan doa dari orang yang hidup, siapapun orangnya. Ketika dia telah mati, dia didoakan, bukan dia diminta. Tapi dia didoakan semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah masukkan dia dalam surga dan melindungi dari api neraka. Itu orang yang telah mati. Tetapi kita diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk memohon kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau memohon, mohonlah kepada Allah, Zat yang Maha Mendengar. Ketika manusia tuli terhadap seruanmu, ketika manusia buta dari melihatmu, maka dialah Allah, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Melihat, Zat yang mengetahui isi hati manusia, hamba-hambanya. Bergantunglah kepadanya satu-satunya. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut bumi, tidak ada satupun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau dalam keadaan kesulitan, yang beliau teriak adalah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengatakan, "Ya Allah, suara seorang hamba yang menyeru kepadamu, suara yang tidak asing, yaitu Yunus alaihissalam, meminta pada Allah Ta'ala." Maka ketika seorang hamba selalu bergantung pada Allah, bumi pun menyaksikan. Apa yang di dekat kita menyaksikan bahwa hamba ini selalu taat pada Allah. Maka ketika dia dalam kesulitan, Allah Maha mendengar dan memberikan jalan keluar daripadanya. Oleh karena itu, kebergantungan seorang hamba kepada Allah dan keyakinannya kepada Allah Ta'ala akan menjadikan dia tenang dalam semua keadaannya. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dunia kiamat silahkan kiamat, ekonomi kiamat silahkan kiamat. Orang yang bergantung pada Allah, dia tidak pernah memikirkan itu, karena dia tahu bahwa dia mempunyai Allah, mempunyai Rabb yang mencintainya, yang menyayanginya, yang melindunginya, yang memberikan pertolongan kepadanya. Itulah orang yang bertauhid. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang bertauhid pada Allah Ta'ala, bergantung pada Allah karena keyakinan pada Allah Ta'ala. Athiqatu billah. Kalau kita bergantung pada selain Allah, kita menjadi hambanya makhluk yang kita bergantung padanya. Maka Abdullah bin Abbas dinasihati oleh Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau mohon-mohonlah kepada Allah, zat yang Maha mendengar, bukan kepada gunung, bukan kepada pohon, bukan pada orang mati, tapi zat yang Maha hidup, yang apabila dia kehendaki dia tetapkan bumi ini, dan apabila dia kehendaki dia goncangkan bumi dan kekuasaannya. Peringatan bagi manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas, "Wa idza sa'alta wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan apabila engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Dia yang memberikan pertolongan, Allah Jalla Jalaluhu. Siapapun yang kita teriak di saat kita memohon pertolongan, yang kita teriak itu lalai dari apa yang kita teriakkan padanya. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak bisa memberikan kepada kita sesuatu pun yang kita minta. Tetapi kalau kita berteriak, kita minta tolong pada Allah Ta'ala, maka Allah Maha melihat hamba-hambanya. Karena sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Terkadang Allah menyampaikan seorang hamba pada puncak kesulitan, tetapi kemudian Allah membukakan jalan keluar kepadanya yang tidak diduga-duga oleh hamba tersebut. Dan ketika itulah seorang mengetahui betapa besarnya pertolongan Allah Ta'ala, betapa kasih sayangnya Allah kepadanya. Dan seorang tidak akan mengetahui kesulitan, seorang tidak akan mengetahui kemudahan kecuali setelah dia melewati kesulitan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mengambil dan memetik hikmah dari ujian yang Allah berikan. Hikmah yang luar biasa besarnya, mengetuk hati, menyadarkan kita ternyata kita ini lemah, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan Allah dan kebesarannya, keagungan dan keperkasaannya Jalla Jalaluhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kita hanya menyembah Allah dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Orang yang mendakwakan bahwa dia menyembah Allah tetapi dia tidak minta pertolongan pada Allah, berarti dia tidak menyembah Allah. Orang yang dia beribadah atau dia kepada Allah tetapi dia tidak minta pertolongan pada Allah, berarti pun dia tidak beribadah pada Allah. Sehingga kita melaksanakan dua-duanya, ibadah kepada Allah dan minta pertolongan pada Allah. Inilah yang kita baca setiap hari dalam rakaat-rakaat salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah,
kami menyembah, dan hanya pada Engkau pula kami mohon pertolongan. Kemudian kata Nabi SAW pada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya umat ini semuanya mereka sepakat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah bagimu. Maka mintalah manfaat pada Allah, jangan minta manfaat pada selain Allah. Huwan nafi', dialah zat yang memberikan manfaat. Kemudian kata Nabi SAW, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan seandainya mereka umat ini semua bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu dengan satu mudarat, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, catatan pulpen yang mencatat takdir telah diangkat. Demikian pula kitab yang mencatat takdir manusia telah kering. Urusan takdir Allah yang mengetahuinya, Allah yang menetapkannya. Kita diperintahkan berusaha, kita diperintahkan beramal, berbuat, semua ketetapan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah ketetapan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah. Makanya dalam doa sesudah sholat, di antara yang kita membacanya, ya, dan hadis yang sanadnya hasan, dikatakan bagus oleh sebagian ulama, wala radda lima qadait, dan tidak akan ada yang bisa menolak apa yang telah engkau putuskan. Siapapun tidak akan ada yang bisa menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan hikmah yang besar di balik ujian yang Allah berikan kepada kita. Hikmahnya sangat besar, menjadikan hati kita sadar kembali pada Allah Ta'ala. Dengan ujian itu kita mengetahui kelemahan kita sebagai hamba Allah, dan bahwasanya tiada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dengan kejadian dan ujian tersebut, kita mengenal tauhid, kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ujian tersebut kita menyadari bahwasanya kita sebagai hamba-hamba Allah yang lemah, yang memerlukan pertolongan dan perhatian Allah seumur hidup kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjadikan semua ini sebagai perjalanan, ya, pelajaran dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan dengan demikian semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru cobaan dunia. Allah Ta'ala menyebutkan peringatan tentang adab akhirat lebih besar, wala adabul akhirati akbar, dan bahwa saya adab di akhirat lebih besar. Oleh karena itu tentu kita berlindung pada Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah Ta'ala al-afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu, wahai amiku, wahai pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan, yakni di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita diajarkan doa di pagi hari dan di petang hari, ya. Juga di antara minta pada Allah al-afiyah wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa fi dini wa dunyaya, as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.
Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hafidhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Ini semua doa pagi petang. Hendaklah kita selalu minta pada Allah Azza wa Jalla. Mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjaga dan memelihara kita. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di panas yang cukup menyengat, semoga Allah Ta'ala mencatat semuanya dan catatan amal soleh, dan menjadikan kita atau apa yang kita lakukan ini untuk memberatkan sebagai pemberat amal kebaikan kita atau timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Kemudian di sini ada beberapa kitab atau hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan pada kesempatan yang baik ini. Pertanyaan bisa dari materi ceramah ataupun dari yang lainnya, yang mudah insyaallah taala. Pertanyaan pertama, mana berbagian? Kok kecil-kecilnya? Satu biji. Kok banyak sekali? Dua. Dan 3 macam. Ya. 3 silinder. Cukup. Jadi 3. Ya. Satu. Kalau sudah digabung jadi 3. Baik, pertanyaan ini bebas. Siapa bisa menjawab? Dia mengangkat tangan dan jawab, kemudian kalau jawabannya benar insyaallah akan diberikan hadiah ini. Hadiah ini yang terpenting adalah apa di dalamnya. Bacalah. Kalau sekedar hadiah pulang kemudian disimpan, lebih baik kasih orang lain yang mau membacanya. Jadi inti dari hadiah ini adalah untuk dibaca, difahami, dan insya Allah diamalkan. Pertanyaan pertama saya sebutkan dalam ceramah tadi, yaitu satu ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang 4 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu ayat 128 dari surat At-Taubah. Siapa yang bisa mengulangi ayat tersebut? Pak Haji ya. Hasan, jazakallah khair. Fadal. Kenapa kasih gede? Nah. Kamu besar satu. Mari Pak Haji. Yes. Pertanyaan kedua, disebutkan 4 sifat tadi dalam ayat tersebut. Apa saja sifat tersebut yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat tadi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Silakan. Ya, fadal yang tengah. Baru 2, 4. Ada 4 sifat dalam ayat itu. Pertama, Rasulullah SAW amat berat terhadap penderitaan umatnya. Yang kedua, pengasih. Ketiga, penyayang. Keempat, ahsan. Betul, 100. Masuk, ayo masuk.
Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, saya membawakan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiat beliau kepada putra pamannya Abdullah bin Abbas. Sebentar dulu. Baik. Di situ ada beberapa wasiat ya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wasiat beliau, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa keterangan dari jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu? Silakan. Menjalankan apa yang dikisahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Niscaya Allah akan menjaga. Bagaimana bentuk penjagaan Allah pada kita? Kalau tadi kan kita menjaga Allah dengan melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sekarang Allah akan menjagamu. Apa bentuk penjagaan Allah pada hamba-hambanya yang menjaganya? Sebutkan. Baik, yang bisa ya. Allah akan menjaga kita dari berbuat syirik. Allah akan menjaga makanan kita dari yang haram. Allah akan menjaga kita dari segala bentuk-bentuk bid'ah. Dan Allah akan mencukupkan kita di dunia terlebih di akhirat. Labas. Bagi dua. Ya, bagi dua. Ya, dua. Iya, betul. Dua-dua sudah, tidak apa-apa. Musaf aja. Ya, maju, dua-dua maju. Dan ini aja, mushaf Quran. Baik. Pertanyaan berikutnya. Di dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ada sebuah kalimat yang menunjukkan kewajiban kita untuk memohon pada Allah dan tidak boleh kepada selainnya. Dan kalimat meminta pertolongan hanya kepada Allah dan bukan yang selainnya. Sebutkan kalimat itu, cuplikan kalimat tersebut. Ya. Kurang, ya. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ta'al. Maju. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Dari kajian kita pada hari ini. Baik, sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya seorang teman. Dia tidur di rumah saya. Lalu saya mengajaknya berkali-kali untuk sholat, tapi dia menolak ajakan saya. Baik, pertanyaannya, dia ini sholat atau tidak? Mungkin Anda mengajak dia ke masjid, dia keberatan ke masjid, tapi dia sholat atau tidak? Baik, kalau dia ini sama sekali tidak sholat, maka kita memiliki kewajiban tetap berkewajiban untuk mengingatkan dia. Ya, nasihati dia. Ya, jangan sabar. Menasihati orang itu harus sabar. Jangan putus asa. Ya, dan jadikan
dan ada mengajaknya dan ajakan yang baik. Kemudian ingatkan dia akan cobaan yang Allah berikan, musibah yang Allah timpakan, ya, agar bisa mengingatkan orang tersebut. Ya. Kemudian kalau tidak, ya ada cara yang berikutnya. Kalau dia tetap tidak mau sholat, ya Anda jangan menampung orang yang tidak mau sholat di rumah Anda. Ya. Sholat ini adalah kewajiban yang paling wajib setelah 2 kalimat syahadat. Bahkan sebagian ulama mengatakan kekufuran orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, kata Nabi alaihissalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Yang menjadikan perjanjian antara kita, membedakan kita dengan orang musyrik adalah salat. Faman tarakaha faqad asyrak. Dalam satu riwayat faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka berarti dia telah kufur. Dalam satu riwayat dia telah berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban Anda tetap memberikan peringatan kepadanya, nasihat dengan cara yang baik. Ya, kalaupun tidak, Anda harus menyatakan keberatan. Ya, orang tidak sholat tinggal di rumah kita, ya kita keberatan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang pembakaran bendera tulis kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid? Ya, tentu masalah ini sedang diperkarakan oleh kaum muslimin kepada pelakunya. Ya, kita sebagai orang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, tentu ada rasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut. Bagaimanapun, ya, bagaimanapun seorang mukmin, dia tidak akan merasa nyaman dalam dirinya dengan perlakuan tersebut. Oleh karena itu kita jelas tidak akan menyetujui perbuatan itu. Kita mengingkari dengan hati kita. Dan alhamdulillah permasalahan ini sudah ada yang mengaturnya, mengurusnya. Maka biarkanlah para yang berwenang akan menangani masalah ini. Kita ini harus pandai untuk mengamati sesuatu. Ya, kita sangat banyak masalah yang kita hadapi, tapi semua karena perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu kewajiban kita untuk bertobat pada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah melindungi kita, agar Allah menjaga kita dan kaum muslimin, ya, dari berbagai fitnah. Ya, karena fitnah ini kalau terjadi, naudzubillah min dzalik, dampaknya akan terkena kebanyakan kepada kaum muslimin. Dan kita pun harus waspada dari upaya mengadu domba, terutama di antara kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita terpancing dari pola-pola adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, apa hukum menceritakan aib saudara sesama Islam padahal aib itu belum tentu benar? Terkadang difitnah juga. Hukumnya haram, tak boleh. Kalaupun itu benar, menceritakannya pada hakikatnya tidak dibolehkan. Apalagi itu hanya dhon, prasangka, dugaan, maka tidak boleh kita ceritakan. Seorang kalau melihat aib saudaranya, hendaknya dia minta perlindungan pada Allah Ta'ala untuk dirinya dari aib tersebut. Dan dia doakan semoga Allah memberikan keselamatan kepada dirinya dari aib itu. Adapun membicarakan sesuatu yang tidak ada pada saudara kita atau hanya dhon pada saudara kita, ini hukumnya adalah haram. Ghibah itu haram hukumnya, ya. Kecuali orang yang dia meminta nasihat atau ada kepentingan untuk memperbaiki orang itu,
maka ada hal-hal yang dibolehkan. Tapi kalau yang sengaja mencemarkan nama baik seseorang, saudaranya, ini adalah tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah termasuk dosa besar tidak bertegur sapa dengan saudara kandung disebabkan karena harta? Ya, puluhan tahun sudah tidak bertegur sapa. Mohon penjelasannya. Baik, sebetulnya masalah ini kita berupaya untuk tetap menegur. Ya, karena apalagi saudara kandung, saudara kita, dan masalah harta pada hakikatnya adalah masalah duniawi. Kalau seorang dia meminta haknya kepada Allah, Allah akan memberikannya. Dan dengan bertegur sapa itu, insya Allah Allah membuka hati saudara kita. Semoga Allah membuka hatinya. Kalau kita semakin buat jarak, tidak mau nyapa, tidak mau salam kepada saudara kita, maka akan semakin peluang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita itu semakin jauh. Karena kita membuat jarak. Maka dari itu, ketika ada saudara kita berperilaku yang tidak seyogyanya mengambil hak kita, kita berusaha untuk mengadakan pendekatan yang baik. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekerasan kecuali kelembutan. Ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekerasan kecuali kelembutan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah suatu keburukan itu dengan kalian berbuat baik atau berbuat yang terbaik. Termasuk dalam hal ini. Adapun semakin jauh tidak menyapa, buat jarak, ini akan semakin jauh pula mendapatkan hak kita. Tapi kalau kita dengan cara yang baik, nasihati dia. Karena kadang-kadang seorang tidak bisa nasihati kecuali kalau dia dekat dengan seseorang. Kalau dia jauh kemudian nasihati, bisa jadi orang yang tersinggung, bisa jadi ini dan itu. Tapi kalau dia adakan pendekatan, dia ingatkan pada Allah bahwasannya harta itu tidak diberikan di dunia, akan dituntut di akhirat. Dan di akhirat jauh lebih berat daripada di dunia. Insya Allah mungkin Allah membuka hatinya. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mengadzankan orang yang akan dikuburkan, yang diketahui bahwa Allah atau disyariatkannya adzan itu untuk orang yang hidup, panggilan untuk sholat? Maka dari itu hendaklah kita tempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu dengan mengumandangkan azan di saat masuknya waktu sholat. Adapun mengadzankan orang meninggal dalam liang lahat, ya tidak ada contohnya. Kita beragama harus ada contohnya. Seandainya Rasulullah SAW melakukan hal itu, kita ikuti. Karena di zaman beliau banyak sahabat meninggal. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau mengadzankan yang telah meninggal. Maka mengikuti Nabi SAW itu lebih utama. Fa inna khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga Allah memaafkan, mengampuni kita semuanya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.